warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tahukah anak-anak bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut? Ini ada gambar ayam, bebek, kucing, dan ikan. Nah, hewan-hewan ini memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda-beda. Ini adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang karakteristik tempat hidupnya di darat. Gambar berikutnya adalah gambar bebek. Karakteristik tempat hidup bebek adalah hewan yang hidup di air. Selanjutnya ada hewan kucing. Kucing, karakteristik tempat hidup merupakan hewan yang hidup di darat. Kucing adalah hewan yang sangat lucu dan banyak disukai oleh anak-anak dan semua orang. Berikutnya adalah ikan. Karakteristik tempat hidup ikan adalah ikan merupakan hewan yang hidup di air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Tempat tinggal hewan itu mempengaruhi kehidupan hewan. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Kucing hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernafas. Begitu pula sebaliknya, ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernafas dan akhirnya akan mati. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? 1. Memberi makan dan minum hewan peliharaan. 2. Membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. 3. Memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. 4. Mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. 5. Memberikan perhatian dan kasih sayang.
Ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. 1. Ayam. Ayam mempunyai ciri khusus, yaitu ayam memiliki paruh panjang dan runcing digunakan untuk mengambil makanan. Ciri khusus kedua, ayam memiliki cakar panjang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. 3. Ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Yang kedua adalah bebek. Bebek mempunyai ciri khusus. 1. Paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. 2. Bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. 3. Kaki bebek berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. 4. Bulu berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Ketiga adalah kucing. Kucing mempunyai ciri khusus. Yang pertama, memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kedua, memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Ketiga, memiliki bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Ciri khusus yang keempat, alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Sekarang keempat adalah ikan. Ikan mempunyai ciri khusus. Yang pertama, ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Kedua, ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernafas di dalam air. 3. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. 4. Bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang, sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Nah, itu tadi ciri-ciri khusus dari 4 hewan, yaitu ikan, kucing, ayam, dan bebek. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Kita di sini akan belajar yang pertama adalah cicak. Karakteristik cicak adalah, apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Ternyata cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar daripada cicak rumah. Hewan berikutnya adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua.
Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Selanjutnya, hewan berikutnya adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, anak-anak, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo anak-anak, cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Hewan apa saja yang cocok hidup di wilayah tersebut. Lalu, kelompokkan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, bisa dari buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a